berjumpa dengan kau, kerinduan kami bangsa, berkunjunglah kerinduan ini dan berjumpa lagi sama setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita dengar. Moving in our I worship
setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami, setiap janji Allah dalam Kristus Yesus firman-Mu berkata, amin, ya amin. Kami percaya Engkau bersama setiap umat-Mu. I worship you.
Mampukan hamba untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Sungguh hamba tidak mampu. Hanya dari kuasa pimpinan dari Roh Kudus yang memampukan hamba. Sehingga setiap apa yang keluar dari dalam mulut hamba berasal daripada Allah. Dan mereka boleh menangkapnya dengan sangat baik Tuhan. Dan kami ulang-ulang hanya sekedar kami mendengar, tapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Saya membuka, nanti saya tidak mendoakan ya hari ini. Sebab saya jam 12 ada janjian untuk les privat mobil. Karena gimana Tuhan memberkati anak saya, terus anak saya berkata, Mama pingin apa? Saya bilang, Mama pingin jadi mobil, pingin punya mobil sendiri. Kenapa Ma? Saya jawab seperti ini, ya karena Mama perlu punya kaki. Kalau kemana-mana Mama nggak perlu ngandalin orang, repotin orang, jemput Mama. Dan kedua, alasannya adalah Papa kan udah usia. Namanya orang kan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Sebagai istri kan tidak ada yang masuk untuk lunak Papa. Papa ini kan umurnya udah 59. Kalau ada Papa, terus walaupun punya mobil tapi Mama kayak nyetir, siapa sih tolong kalau bukan istri yang di sisinya sendiri. Terus anak saya, oke Ma, saya setuju. Wes tak sediakno danane, Mama belajar nyetir. Jadi maaf ya saudara, nanti saya nggak bisa doain karena saya janjiannya itu dijemput jam 12 sama trainernya, dan saya sudah 4 kali pertemuan dan puji Tuhan. Yang waktu kemarin itu saya diajarin untuk apa ini, siksak ya. Saya waktu diajarin itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan buat aku bisa ya Tuhan ya siksak ini. Tapi puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan firman bagaimana kita mengembangkan kebiasaan yang baik. Ya, memang tahun ini adalah satu tahun yang dimana Tuhan mencurahkan dan melimpahkan kasih karunia dan anugerahnya lebih lagi bagi setiap kita orang-orang benar. Dan orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang dimana kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, bukan hanya yang dilihat oleh manusia, tapi juga yang dilihat dan ditangkap di dalam hati. Dan Tuhan juga katakan tahun 2025 adalah tahun di mana akan terjadi pemisahan antara gandum dengan lalang. Memang Tuhan banyak hal menyatakan bahwa harga emas akan naik. Saya nggak tahu udah naik atau belum. Belum ya? Saya nggak tahu sih, karena saya nggak pernah mengikuti berita dan banyak hal yang akan terjadi, ada bencana dan lain-lain sebagainya. Tapi pada intinya bahwa Tuhan itu akan memberikan perbedaan bagi setiap kita orang-orang benar. Sebab tertulis di dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan akan memberikan masa depan bagi kita. Sekalipun di dalam tahun ini banyak yang memprediksikan bukan semakin baik, tapi jangan takut. Tuhan menjanjikan setiap kita memiliki masa depan. Dan di Amsal 24 ayat 20, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Tuhan tidak mau kita menjadi orang fasik yang hanya mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya, sehingga kehidupan kita tidak menjadi terang.
Sebab itu kenapa Tuhan menegur orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka ngerti kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukan segala adat istiadat yang sesuai hukum Taurat. Tapi hatinya dan mulutnya itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang benar, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan kalau kita artikan itu seperti ini loh saudara. Kebiasaan itu rutinitas perilaku yang diulang-ulang secara teratur sehingga tanpa kita sadari itu mengakar di dalam diri kita. Dan yang namanya kebiasaan itu tidak mudah berubah dalam sekejap. Harus melewati proses. Apalagi kalau orang yang punya kebiasaannya suka merokok, gak mudah langsung menghentikan. Ada sebagian daripada kita sebagai manusia punya dua kebiasaan. Ada kebiasaan baik, ada kebiasaan yang buruk. Kebiasaan baik itu seringkali kecil, tapi kebiasaan yang buruk lebih banyak daripada kebiasaan yang baik. Contoh aja yang simpel. Bangun pagi selalu yang dituju HP. Betul nggak? Bukan Tuhannya. Saya dulu kalau doa pagi itu berat saudara. Pernah saya coba berat jam 3, jam 4 gitu bangun berat. Ya. Berat dan bukan malah doa malah kebablasan tidur aminnya besok pagi. Saya pernah mengalami itu kebiasaan. Tapi saya nggak mau membiarkan kebiasaan buruk ini terus-menerus ada dalam diri saya. Apalagi Tuhan menyatakan bahwa tahun 2025 Tuhan mau kalau kita menjadi orang yang taat, jangan setengah-setengah. Kalau kita taat harus taat dengan benar-benar taat. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang setengah-setengah. Sebab Tuhan mau mendapatkan di dalam kehidupan setiap kita itu hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan, sehingga engkau akan menjadi gandum bukan menjadi lalang. Kebiasaan di dalam diri kita itu bukan kebiasaan yang karena ini pembawaan dari lahir, enggak. Kebiasaan itu terbentuk dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara mengembangkan kebiasaan yang baik dan menjauhkan kebiasaan yang buruk? Kita lihat Daniel pasal 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Daniel punya kebiasaan sehari 3 kali dia berdoa. Daniel bukan orang yang nganggur saudara. Banyak dari kita punya alasan terlalu sibuk sampai gak punya waktu dengan Tuhan. Daniel juga orang yang sibuk. Dia punya jabatan, dia punya tanggung jawab yang besar. Tapi Daniel tetap melakukan kebiasaannya. Dan kebiasaan Daniel ini saya percaya bukan dalam instan, tapi proses. Dan untuk mengembangkan kebiasaan yang baik, kita ini harus ada kemauan dari diri kita untuk berubah. Gak perlu orang lain yang mendorong. Sekalipun orang lain mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, tapi kalau dari dirinya sendiri gak mau, gak bisa saudara. Jangan jadi orang yang
kalau kita diminta untuk berubah, langsung kita harus punya kemauan yang kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar kemauan, tapi ada suatu tekad dan komit untuk berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Biasanya ada sebagian besar kebiasaan kita ini suka gosip. Ada satu peristiwa, ada seseorang yang cerita di dalam PG, bukan kata Tuhan, tapi pada tukaran ngomong satu sama yang lain. Saya nggak perlu nyebutin PG mana. Oh banyak ya. Ada yang jemaat yang ngomong seperti itu. Saya sampai kaget, saya berkata seperti, kok bisa? Kan mestinya KBD mencari Tuhan, bukan malah ngomongin sana sini, jelekin orang lah, mungkin jelekin gembalanya, pendetanya, apalah. Kalau engkau datang hanya untuk itu, bagaimana engkau bisa berbuat? Dan ini adalah kebiasaan yang tidak baik dan harus diubah. Sebab itu kalau saya di gereja, di tempat saya beribadah, udah selesai ibadah saya langsung pulang. Enggak mau kongkong-kongkong. Kalau biasanya kongkong-kongkong itu pasti keluarnya apa? Gosip, ngomongin inilah itulah. Gak ada manfaatnya. Betul nggak? Jadi buat kebiasaan itu. Nggak usah cari muka lah, dengan ngomong bersilat lidah lah, atau menjilat lah. Itu kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak mau. Kita harus menjadi seperti apa adanya diri kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya Daniel, tapi Yesus pun punya kebiasaan. Kita lihat di Lukas pasal 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dan ini pun dibina oleh Yesus, ya. Yesus itu selalu berada di dalam rumah Bapa saat dia berusia 12 tahun. Waktu Yesus hilang, dicari oleh Yusuf dan Maria, ini kemana ini anak? Ternyata ditemukan Yesus berada di rumah ibadah. Yesus membangun suatu kebiasaan untuk selalu tinggal di dalam rumah ibadah, untuk beribadah. Bahkan di dalam sesibuknya Yesus melakukan pelayanan, ada waktu di mana Yesus juga mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sepi dan sunyi untuk apa? Berdoa. Tujuannya untuk apa? Yesus membangun suatu kebiasaan untuk berdoa, untuk dia supaya terkoneksi dengan Bapa di surga. Seringkali kita lebih condong memiliki kebiasaan shopping daripada lebih banyak untuk berdiam diri. Saya ada beberapa teman di gereja. Awalnya saya itu bisa dibilang orangnya sungkanan. Sungkan kalau berkata tidak. Tapi suami saya banyak mengajarkan kepada saya seperti ini. Gak usah sungkan nanti, harus berani berkata tidak. Oh iya Bu, saya ini orangnya sungkanan. Gak enak nanti nolak, nanti kalau orang itu tersinggung gimana kok. Nah, waktu itu saya diajak oleh teman. Ya, kan diajak teman, ayo Yenjem, kamu gak ada pelayanan? Gak ada, diajak makan lah. Terus diajak makan, udah selesai kan? Saya pamit. Cienjen, ini jam berapa? Jam 12. Kalau terlalu awal pulang, doain gak ke tembok. Saya gak ngerti artinya itu. Nah, maksudnya apa ya? Terus teman saya ngomong,
Masih ada sesi berikutnya, Ci Injan. Sesi berikutnya kemana? Ngafe. Saya sungkan saudara, saya iyain. Suami saya sampai hubungin, gak pulang-pulang nih. Saya jawab, masih diajak ngafe bu, sungkan, gak enak nolak. Tahu gak, pulang di rumah sampai jam 5. Dari jam 10 sampai jam 5. Saya lakukan itu. Ternyata tiba-tiba Tuhan itu berbicara kepada saya bahwa waktu engkau mengembangkan kebiasaan yang baik. Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33, demikian firman Tuhan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi untuk mengembangkan kebiasaan yang baik, kita harus menjauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Dan untuk menjauhi pergaulan yang buruk, kita harus berani berkata tidak, untuk menolak. Jangan main sungkan yang merugi kita. Dan jangan menjadi sok pahlawan. Oh gak apa-apa, aku berada di orang-orang perokok. Oh gak apa-apa, aku berada di nightclub sambil aku nginjil. Apalagi yang nginjil itu laki. Saya jamin bukan nginjil, malah dia yang membawa harus. Banyak yang ngomong gitu. Sok kayak wow nginjil gitu ya. Gak apa-apa nginjil di nightclub, bawa banyak jiwa. Saya awalnya nerima 2 kali, saya oke. Sampai ketiga kali saya pikir, kalau saya ikut terbawa arus ini, saya kehilangan waktu saya bersama Tuhan. Karena saya punya kebiasaan, kalau pagi hari jam-jam segini atau siang nggak ada pelayanan, saya pakai untuk berdoa antara jam 12 dan jam 3 sore. Lah, kalau saya ngikuti mereka, hilang waktu saya untuk Tuhan. Dan dari itu saya berani berkata tidak. Sekalipun resikonya saya dijauhi. Nggak apa-apa. Hebat ngomongnya, nggak apa-apa. Kan masih ada Tuhan. Ya, betul. Nah, saya menolak itu. Dan saya juga memperhatikan ada seorang ibu. Dia kesaksian. Dia seorang businessman, single parent. Dan bisnisnya itu sangat besar sekali. Dia selalu bertemu dengan relasi-relasinya dari Tiongkok, dari berbagai negara. Waktu relasinya datang, dia itu harus menemani minum, ke klub, terus disuruh nyari perempuan. Nah, dia ikut karena dia punya suatu pola pikir, kalau aku nggak ikut relasiku ini, aku akan kehilangan tender. Apalagi kalau nilainya MM-an. Betul nggak? Seringkali kita melalaikan apa yang benar hanya untuk mendapatkan berkat yang jumlahnya besar. Bisnismen ini lakukan itu setiap kali sampai dia pulang dan menjadi kebiasaan minum. Sampai suatu ketika Tuhan menegur, keluarganya menjadi berantakan. Waktu dia ditegur oleh Tuhan, baru di situ matanya terbuka dan dia menanggalkan kebiasaan yang tidak baik itu. Dan dia ambil satu keputusan dan dia berkata tidak. Sekalipun relasi itu mengajak dia untuk minum, untuk menemani dia ke klub, dia tolak. Dia berkata, sekalipun aku hilang tender, tapi Tuhan punya cara untuk memberkati aku. Percayalah, kalau hidup kita adalah hidup di dalam jalan yang benar, Tuhan punya segala cara untuk memberkati kita. Jangan pernah kompromi dengan hal-hal yang duniawi.
saya tawarkan. Sebab dikatakan di Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang Tuhan mau, kita harus setiap hari berubah, melakukan pembaruan budi kita, sehingga kita bisa menjadi serupa dan segambar Yesus. Ini yang Tuhan mau di dalam tahun 2025. Sebab kalau kita menjadi orang-orang benar, orang-orang pilihan Tuhan, saya percaya kasih karunia dan anugerah Tuhan akan dilimpahkan lebih lagi. Amin. Tuhan itu akan memberikan perbedaan yang luar biasa. Amin. Anak saya ini, saya puji Tuhan, saya bersyukur anak saya ini gak pernah neko-neko. Dia sampai berkata, "Ma, aku ini kan harus berkati, harus punya ini, tapi belum punya cewek." Dia cerita katanya, "Temanku gak banyak, Ma." Lalu saya jawab, "Udah, Mama percaya nanti Tuhan kirimkan cewek. Sebab Mama ini loh dulu yang gak punya banyak teman, tapi Tuhan bisa kirimkan jodoh." Saya ngomong sama anak saya, pas, "Oh iya Dama, ya udah tenang aja, nanti Tuhan kirimkan kok." Sampai saya alami, saudara, waktu saya sekolah, waktu saya duduk di bangku SMP, saya diajak teman bolos, saya tolak. Diajak suruh nyontek, saya nolak. Terus dia ajak diskotik, saya nolak. Sampai saya dijauhi, gak punya teman, saudara. Jadi kalau di kelas saya sendiri gitu, gak ada teman. Karena saya dikatain sok alim lah, sok suci lah, banyak kata yang keluar. Dan saya itu hanya punya satu teman yang cocok, yang juga sama, diajak ini itu nggak mau. Jadi kalau ada reuni apa, saya nggak pernah diajak. Tapi saya bersyukurnya apa? Walaupun saya nggak punya teman, ditolak oleh mereka, tapi pada akhirnya saya berdiri hari ini pakai Tuhan sangat luar biasa. Dulu saya nggak punya teman, tapi sekarang Tuhan bisa kirimkan banyak kenalan. Teman saya banyak dari berbagai kota. Sampai suami saya bilang, "Ih, kok kamu banyak kenalan, banyak teman, padahal dulu kamu gak punya teman." Karena saya memilih untuk berjalan di dalam jalan yang benar. Saya tolak setiap tawaran-tawaran dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Memang itu kesenangan, kenikmatan, tapi engkau akan kehilangan harta yang kekal, harta yang sesungguhnya yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Sebab itu jangan takut berkata tidak. Saat engkau tahu engkau dibawa ke arah kemana, jangan berkumpul di antara orang-orang fasik, tapi berkumpullah pada orang-orang yang benar, orang-orang yang suka berdoa, maka rohmu akan ketularan. Kalau engkau berkumpulnya pada orang-orang yang suka gosip, nanti jadinya ikut gosip. Jadi ayo kita bangun dan berada di dalam lingkungan yang tepat, bergaul pada orang-orang yang tepat, sehingga di mana engkau akan bertumbuh dan engkau akan berakar serta kau berbuah. Waktu saya mengalami ditolak, gak punya banyak teman, secara manusia pasti sedih, tapi saya tetap memilih di dalam jalan yang benar. Semua waktu itu pada saya berpikir, siapa cowok yang melirik kamu nak? Tapi ternyata Tuhan punya cara, ditemukan dengan alim. Dipertemukan itu dikenali loh. Caranya Tuhan itu luar biasa. Enggak satu sekolah, enggak satu lingkungan,
pasti mendapatkan kebaikan. Jadi ayo kita semua harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Buang kebiasaan yang buruk. Jangan biarkan kita hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jangan berkata nggak bisa jadi aku terbiasa seperti ini. Bisa. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Amin. Kalau orang nggak ada kemauan, mau didorong-dorong pun percuma. Jadi sekarang saya dipakai sistem seperti ini. Kalau saya melayani, tapi orang ini bebal, nggak bisa dinasihati, saya nggak mau buang waktu. Karena saya pernah melayani, banyak sendiri, ya. Tuhan ngomong nggak sesuai seperti yang dia mau, nggak dituruti. Dari situ saya belajar, daripada seperti ini Tuhan, saya nggak mau buang waktu. Saya mau melayani orang-orang yang benar-benar taat. Kalau orang yang nggak taat cuma asal pingin tahu apa sih doanya, apa sih pesannya Tuhan, tapi ujung-ujungnya nggak taat. Untuk apa? Yang capek saya, dan saya sampai banyak anak-anak Tuhan itu seperti itu. Makanya nggak pernah mengalami perubahan. Kebiasaan yang buruk itu ada, bukan hanya merokok, tapi meminta-minta itu juga kebiasaan loh. Suka ngutang itu juga kebiasaan. Jangan biasakan hal itu. Biasakan andalkan Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang kepepet. Saya pernah dalam kondisi kepepet, saudara. Tapi saya nggak pernah untuk meminta. Dan kita harus menjauhi pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita harus benar-benar berhikmat kepada siapa kita berteman, kepada siapa kita berada di lingkungan yang benar. Saya belajar untuk memilah-milah seorang teman. Lebih baik punya teman satu, tapi ada dalam segala situasi dan keadaan. Untuk apa punya banyak teman? Untuk apa engkau punya berada di lingkungan yang banyak sana sini, tapi tidak akan membangun iman, justru akan membawa engkau semakin jauh daripada Tuhan. Ada seorang jemaat pernah ngomong ke saya, Jen, kami ini sering diajak ya sama keponakanku. Oh ya, diajak. Terus aku ingin tahu sih, kamu ikut nggak transfer nggak sama ini keponakanku? Apa ya? Ternyata saya tahu bahwa keponakannya itu suka foto, suka selfie, suka jalan-jalan apa gini gitu kan. Nah, saya cuma diam. Saya bilang enggak, aku nggak akan. Tuh. Ternyata saya perhatiin setiap kali diajak oleh keponakannya, itu keponakannya itu suka selfie, suka foto-foto dengan gaya-gaya apa. Terus saya, ayo Yencan, kamu gaya kayak gini, kayak gini. Jangan kamu Yencan yang lemas gitu. Saya bilang, aku ini loh, gak bisa gaya, kalau foto ya bisa. Udah kamu banyak usik foto, apalagi sekarang flyer itu harus pakai foto. Iya tak? Ya wis foto gaya kayak gini. Saya tak pikir-pikir, aduh Tuhan, tidak Tuhan, saya nggak mau mengikuti saudara. Kelihatannya itu baik, tapi itu jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Karena bisa kita tidak menjadi diri kita apa adanya. Sebab itu ayo kita kembangkan kebiasaan baik. Kita membentuk kebiasaan yang baik dengan membuang kebiasaan yang buruk selama ada kemauan, ada komitmen, dan ada suatu tekad. Saya percaya engkau bisa membangun kebiasaan yang baik. Dan jangan pernah sungkan untuk berkata tidak dan menolak pada ajakan-ajakan yang membawa pada pergaulan-pergaulan yang buruk.
kita harus tetap berjalan di dalam suatu jalan yang benar. Sebab Tuhan menjanjikan orang yang benar memiliki masa depan dan harapannya tidak akan hilang. Ini saatnya Tuhan akan memisahkan antara gadung dan malam. Semua orang-orang yang kelihatannya rohanilan itu semua dibukakan topeng-topeng itu. Tuhan katakan itu dibukakan nanti topeng-topeng yang kelihatannya kayak rohani, kelihatannya wow bener kayak nyampe nih firman Tuhan, tapi hati terselubung yang dimana manusia nggak tahu, itu Tuhan akan bukakan, nanti Tuhan akan singkatkan. Dan sebab itu saya mendapatkan satu rema ini. Jadi nanti orang yang jahat, orang yang fasik itu ceritanya ada, tapi orang yang benar itu jalannya itu terang benderang. Itu yang Tuhan jangan dari tahun ini, saudara. Waktu saya dapat tangkap itu, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk lebih lagi menjadi seperti yang Tuhan mau. Minta itu. Jangan kalau doa minta berkat-berkat tok. Jangan. Berkat itu bonus, saudara. Minta kita berubah hari lepas hari. Kalau itu kita minta, saya percaya kita akan semakin menjadi pribadi yang berkenan. Kalau menjadi pribadi yang berkenan, perkenanan itu turun dari Tuhan dan berkat itu nggak perlu dikejar. Ikuti. Ayo, mulai hari ini dan jangan ditunda-tunda. Saya undang semua bangkit berdiri. Oh, masih bisa ya kalau doakan. Hanya terima saya singkat. Pokoknya saya jam 12 harus nyampe di rumah. Jam 12 sampai di rumah berarti ini harus dari setengah 12. Saya nggak pernah nyangka loh anak saya beliin saya mobil. Amin. Padahal tahun-tahun yang lalu saya sudah berdoa minta sebuah mobil, tapi suami saya nggak izinkan saya berdua. Saya berkata, oh belum waktunya. Ternyata tahun ini adalah waktunya Tuhan saya dapat mobil. Belajar mobil. Dan Tuhan berpenggenapan dari Tuhan. Ya, ntar kita dulu. Anak saya ngomong gini, mama pingin mobil apa? Mau ada HFC? Saya bilang gak usah deh, gak usah yang mewah-mewah deh, nak, yang simpel-simpel aja. HFC. Saya gak bisa nyangka, saudara. Saya dapat mobil, terus anak saya hibahin uang senilai yang begitu besar, gak perlu saya sebut. Mas, saya mau hibahkan uang senilai sekian untuk mama. Waduh, hebat. Saya Anak ini. kagum dengan perbuatan Tuhan. Padahal anak saya dulunya itu kayak gimana modelnya. Nanti sebagai usaha ya ceritanya anak saya. Tapi yang terakhir Ciyensen di sini itu Ciyensen menguatkan saya tentang anaknya Ciyensen. Tuhan bisa memutarbalikan ini anak jadi anak yang kenapa saya tetap berjalan di jalannya walaupun penuh air mata makanya sungguh-sungguh di dalam. Jangan buang waktumu untuk hal-hal yang sia-sia. Kelihatannya mengafe, oh enak untuk hiburan, tapi lebih baik kau pakai untuk doa, untuk cari Tuhan. Amin. Yuk kita nyembah kita. Thank you Jesus. Satu yang selalu setia menjagaku senantiasa hidupku membawa ke
sebagai motivator di tengah-tengah para mahasiswa untuk masyarakat mahasiswa. Saya berpikir anak saya pasti menolak karena saya tahu dia latar belakangnya dengan Tuhan gimananya. Jadi nggak mungkinlah dia terima. Tapi ternyata dia terima tawaran dari pendeta Gerson yang mengikuti acara talk show, dan di situ talk show-nya diberi judul seorang pemuda tapi sudah punya uang miliar. Waktu saya dapat slide itu, saya dapat slide-nya dari jemaat, saudara. Anak saya nggak kasih tahu saya. Saya kaget loh, kok dapat slide-nya dari jemaat. Kalau nggak salah dari siapa ya, saya lupa. Saya kaget. Oh, saya tanya, kamu terima acara talk show ini, nak? Iya, nak. Saya kagetnya itu judulnya, saudara. Karena selama ini anak saya nggak pernah cerita berapa hasil uangnya yang dia miliki. Dia ceritanya kepada pendeta Gerson. Karena pendeta ini memang ngadain acara ini karena banyak anak-anak yang bunuh diri, karena hopeless, karena mengalami tekanan, dan anak saya diundang sebagai motivator. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini masih awal, kau kerjakan ini anak. Karena saya percaya suatu ketika ini anak akan kau pakai dengan berhasil. Bukan hanya sebagai motivator, tapi akan menjadi tangan yang menguatkan bagi anak-anak muda. Waktu saya terima slide itu, saya nangis. Saya nangis karena saya melihat betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu dahsyat dan amin. Dia bisa memutar balik keadaan dari yang rasanya mustahil, yang rasanya tidak mungkin. Dan anak saya berkata lagi kepada saya, Mama, saya beli apartemen di Jakarta. Oh, lebih kaget saya. Saya tanya seperti ini, ada nawar, sudah mama gak usah bilang, saya punya beli apartemen di Jakarta itu di daerah Kuningan. Saya mencolot, saudara, dengan harga apartemen di Jakarta itu kalau di Surabaya bisa beli rumah. Itu Tuhan kerjakan. Dari nol, dari anak ini gak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan dia sempat diproses Tuhan yang bagaimana, tapi dia tetap jalan benar. Dia gak nekok-nekok, dia gak ngikutin gaya hidup dari teman-teman. Dan saya percaya kalau hidup kita benar, hidup kita membangun kebiasaan yang baik, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Yuk kita sungguh-sungguh menyembah lagu. Yang selalu setia menjagaku senantiasa, hidupku membawa kemuliaan bagimu. Hanya dirimu dan kemurahanmu jangan datangi hatiku. Aku puja hanya dirimu satu
Sebab dirimu dan kemurahanmu telah bertata di dalam hatiku. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada seseorang, apapun yang orang lain buat pada orang itu tidak akan pernah menghancurkan orang itu. Kalau Tuhan sudah berkenan pada Yusuf, orang mau jual dia jadi budak, orang mau fitnah dia, orang mau tinggalkan dia, orang mau lempar dia di penjara, satu kali Tuhan tetap akan mengangkatnya. Kalau Tuhan sudah berkenan pada Daud, Saul mau bunuh, Saul mau buang, Saul mau kejar, pura-pura jadi orang gila, ditolak sana sini. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan, ada waktunya dia akan muncul bagaikan emas murni. Mari kita berdoa biar Tuhan dan kemurahan-Nya bertahta dalam hidupku. Dan hidupku membawa kemuliaan, membawa kemuliaan bagi karena dirimu dan kemurahanmu telah dari hasilnya. Biar hidupku insyaAllah, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Ini hasilnya. Dirimu dan kemurahanmu bertata di hati. Sekali lagi katakan, biar hidupku, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Biarlah kami mencari perkenanan Tuhan. Kami tahu Tuhan cinta semua orang, Tuhan mengasihi semua orang, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada semua orang. Hanya mereka yang menyenangkan Dia, Tuhan meletakkan perkenan-Nya. Oleh sebab itu biarlah kami jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, karena dirimu, hadiratmu dan perkenananmu, kemurahanmu ada dan bertahta di dalam hati kami. Memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini bukan hanya sekedar kata-kata, firman ini bukan hanya sekedar kesaksian satu orang, tapi firman ini menjadi pengalaman dari setiap kami. Ketika kami mengalami Tuhan dan kemurahan-Nya, maka kami akan melihat sesuatu yang dahsyat. Memberkati keluarga Pak Ali, Bu Yencen dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati seluruh pelayanannya, Engkau berkati Tuhan, tambah-tambahkan hikmat dalam hidupnya, tambah-tambahkan pengurapan, tambah-tambahkan semua pewahyuan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan memberi persembahan. Setiap rupiah yang kami letakkan, setiap hal yang bernilai yang kami berikan, biarlah itu ada dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang terbaik, Engkau tahu yang terbaik yang kami miliki.
dan setiap pemberian kami dengan sukacita, sukarela, biarlah dibalas berkati oleh Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menabur dengan sukacita dan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu, kita akan memberi persembahan. Korban persembahan akan dijalankan bagi Anda yang ada di online. Anda bisa memberi korban persembahan lewat taburan Anda ditransfer pada nomor rekening 6750770 atas nama Bung Lia Puspita. Dan saya percaya sekali lagi bahwa PT Galilea Ministry adalah ladang dan lahan yang subur untuk Anda menabur, dan kita percaya Tuhan akan membalas memberkati. Biarlah persembahan Anda tentu saja menjadi beban tanggung jawab kami untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman bahwa minggu depan kita akan dilayani oleh Bu Godang Satoto pada hari yang sama, Senin, pada jam yang sama, jam 9 di tempat yang sama. Ya, oke. Persembahan masih dijalankan. Ya, tanggal 8 Februari, sekali lagi saya mengumumkan, tanggal 8 Februari ada acara dari saya pribadi dan teman-teman dengan tema purity, dan sungguh kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sementara memurnikan gereja, dan pemurnian selalu dimulai dari rumah Tuhan. Mengundang Anda untuk sama-sama untuk hadir dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, jam 9 pagi 4 sore dengan saya, dan kemudian Pastor Michael Wijaya, dan kemudian Pastor Dio Pradipta. Dari bagi Anda yang sudah mengikuti sejak dari conference bulan Juni tahun kemarin, Anda tahu kami bertiga, saya berpartner dengan dua teman saya ini, dan hari ini posisinya lengkap sebab untuk 8 Februari ini pelayanan panitia semua diserahkan kepada anak-anak muda. Jadi saya ini sudah tua, serahkan sama anak-anak muda yang 20-an tahun, mereka yang menjalankan. Sebab kita percaya generasi muda adalah generasi yang akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, tidak ada pengumuman lebih lanjut, saya undang kita bangkit berdiri. Kayaknya semua sudah tidak sabar untuk didoakan tadi, dan masih ada waktu, semua langsung haleluya. Gak usah rebutan ya, gak usah rebutan. Ingat cari Tuhan dulu. Belum doa tutup ibu-ibu. Nanti yang Daud datang, saya tahu siapa yang Daud datang. Belum doa berkat. Belum doa berkat. Yuk mari kita doa berkat. Yuk fokus lagi semua ke atas. Ya, sama-sama lagi tadi. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjaga senantiasa. Ya hidupku membawa kemuliaan bagi dirimu, harga dirimu dan kemurahanmu menetapkan di hati. Bapak dan saudara, berdoa biar setiap kami mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sebab kerinduan kami adalah Tuhan lebih daripada semua manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah kami temukan Engkau dan membawa pulang Engkau dalam hidup kami masing-masing. Berkati sekali lagi hamba-Mu Bu Yechen, berkati Tante Maria Tuhan, seluruh keluarga besar yang ada sampai pada cucunya Tuhan, Engkau berkati semua sampai keturunan ketiga, keturunan keempat, diberkati Tuhan sampai 5, 6 dan 7 diberkati oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan sudah memberkati beliau, berkati kami pula semua pekerjaan kami, rumah tangga keluarga kami, masa depan kami, usaha toko, keuangan kami, keluarga, anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu angkat dua tangan Anda, terima segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan
penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya di lawan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yang jujur, yang datang yang belakang. Yang lain jangan bicara.